hari keempat pencarian pesawat ATR 42500 yang dikatakan menemukan paling tidak titik terang Tribuners. Diinformasikan 500 petugas SAR kembali dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi korban pesawat ATR 42500 yang dikabarkan terjatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Selasa kemarin. Dan maksud kami untuk pencarian di hari keempat ini, di hari Selasa ini, 20 Januari 2026, pemirsa. Dan memasuki hari keempat pencarian ini, Selasa 20 Januari, jumlah tim yang dikerahkan sebanyak bertambah menjadi 7 tim dari sebelumnya 5 tim. Dan Basarnas berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan terkait klaim dari keluarga yang menyebut smartwatch milik kopilot Farhan Gunawan mencatatkan 13.647 langkah kaki setelah pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu Saraung. Langkah ini dilakukan demi bisa mengetahui posisi dari smartwatch tersebut. Dan tim pencarian dan penyelamatan gabungan kembali menemukan satu korban jiwa kecelakaan pesawat ATR 42500 pada Senin kemarin 19 Januari 2026. Korban ini ditemukan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, Tribuners, dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengatakan satu korban yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan. Tapi tim gabungan belum mengetahui identitas korban dan proses evakuasi di Desa Tompo Bulu yang merupakan pemukiman terdekat dari lokasi jatuhnya pesawat diwarnai cuaca buruk. Hujan badai dilaporkan melanda kawasan tersebut saat tim sedang melakukan persiapan. Kondisi geografis Gunung Bulu Saraung sendiri dengan kemiringan lereng yang cukup curam serta vegetasi semak belukar yang rapat ini menjadi hambatan utama Tribuners. Berdasarkan titik koordinat lokasi tersebut, serpihan ini berada di lokasi yang sudah disampaikan oleh pihak terkait dan Gubernur Sulawesi Selatan sendiri Andi Sudirman Sulaiman menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca. Sementara itu, Asrem Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto menjelaskan tim pencari menggunakan pola khusus untuk memastikan seluruh area ini tersisir dengan rata. Ia juga menginstruksikan agar setiap komandan tim atau dantim melaporkan perkembangan secara berkala. Selain 7 tim dari posko utama, terdapat 4 tim tambahan yang bergerak melalui jalur Kabupaten Maros untuk menjangkau dasar jurang sedalam 200 meter Tribuners, tempat serpihan pesawat dan juga korban diduga berada. Dalam misi kemanusiaan ini, tim SAR menyertakan 18 warga lokal yang merupakan pencari madu. Mereka dinilai lebih memahami medan ya, dan juga jalan tikus di perbukitan Bulu Saraung. Terkait temuan di lapangan dan Rem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh personel agar tidak menyebarkan dokumentasi korban ke media sosial. Keluarga kopilot Farhan Gunawan dibuat penasaran setelah smartwatch milik korban mencatat 13.647 langkah sejak pesawat ATR 42500 mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tribuners. Temuan aktivitas smartwatch sendiri yang terhubung ke ponsel pintar dari milik korban ini menyisakan tanda tanya. Informasi soal aktivitas smartwatch ini bermula saat ponsel pintar milik kopilot Farhan ditemukan oleh tim SAR pada Sabtu 17 Januari alias pada hari jatuhnya pesawat. Ponsel pintar ini kemudian diberikan kepada pacar korban, Dian, saat datang ke posko tim SAR di Desa Tompo Bulu, Pangkep pada Minggu 18 Januari. Layar ponsel korban sendiri masih dalam keadaan menyala dan terlihat dalam keadaan mode pesawat. Dari layar ponsel inilah tampak data aktivitas langkah kaki yang diduga dari smartwatch kopilot Farhan. Staff Search Mission Coordinator SMC Basarnas Arman turut membenarkan ponsel pintar korban ini sudah ditemukan dan sempat diberikan kepada pacar korban dan menurut dia, tim SAR tidak mendengarkan adanya suara permintaan tolong di sekitar lokasi penemuan ponsel tersebut. Menurut Arman, ponsel ini ditemukan saat tim SAR menuruni tebing Gunung Bulu Saraung. Tim SAR saat itu berjumlah 10 orang dan Arman mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan terkait aktivitas
13.647 langkah dari smartwatch kopilot Farhan Gunawan. Dan langkah ini dilakukan demi bisa mengetahui posisi smartwatch tersebut, Tribuners. Dan Arman mengakui ponsel kopilot Farhan ini sempat ditemukan lalu diserahkan ke pacar korban, namun ponsel tersebut sudah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan. Tim Operasi Pencarian dan Pertolongan SAR kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar di wilayah Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan menemukan sejumlah barang milik korban pesawat jatuh tersebut, Tribuners. Hingga hari ketiga operasi tim SAR gabungan kemarin berhasil menemukan sejumlah barang milik korban serta bagian dari pesawat di area pencarian di Gunung Bulu Saraung. Ini diinformasikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Koordinator Muhammad Arif Anwar di Makassar pada Selasa hari ini. Dan dia juga mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil penyisiran intensif tim darat di jalur ekstrim antara puncak dan pos 9 jalur pendakian. Dan tim SAR gabungan menemukan berbagai barang yang diduga milik korban, mulai dari dokumen pribadi, kemudian dompet korban, buku catatan juga ada, hingga barang elektronik seperti smartwatch atau jam tangan pintar. Selain itu, juga menemukan beberapa bagian dari pesawat seperti pelampung dan signal di sekitar bagian kepala pesawat. Dan Arif juga menjelaskan seluruh barang dan juga bagian pesawat yang ditemukan ini telah diamankan, didata, dan ditandai titik koordinatnya sesuai dengan prosedur. Dan temuan tersebut menjadi petunjuk penting untuk mempersempit area pencarian serta menentukan langkah lanjutan dalam proses evakuasi. Dia juga mengatakan medan di lokasi kejadian ini sangat curam dan berisiko tinggi. Proses pencarian dilakukan dengan teknik khusus termasuk wrapping dan pembukaan jalur sehingga membutuhkan waktu, ketelitian, serta koordinasi yang kuat antar unsur. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim SAR gabungan yang terus bekerja di tengah keterbatasan dan kondisi alam yang cukup ekstrim. Dan penemuan barang-barang milik korban dan bagian dari pesawat menunjukkan bahwa tim SAR gabungan sudah berada sangat dekat dengan titik-titik krusial. Ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan kolaborasi seluruh unsur di lapangan. Ini dikatakan oleh Muhammad Syafi'i, Tribuners. Dan Muhammad Syafi'i juga menyebutkan kondisi cuaca dan alam masih menjadi tantangan utama dalam operasi SAR. Kabut tebal, medan terjal, serta perubahan cuaca yang cepat kerap menghambat pergerakan baik dari udara maupun darat. Meski menghadapi tantangan besar, tim SAR gabungan tetap bekerja secara maksimal dengan mengedepankan keselamatan personel. Dan operasi ini akan terus dilanjutkan secara profesional dan juga terukur pastinya hingga seluruh proses pencarian dan evakuasi dapat diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan dari adik saya, namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.